Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang rasio likuiditas. Sebenarnya banyak rasio-rasio yang digunakan untuk analisa laporan keuangan. Antara lain adalah rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Kali ini kita akan belajar tentang rasio likuiditas. Jadi rasio likuiditas ini ada beberapa yang paling fundamental atau yang dasar, yaitu current ratio. Current ratio ini adalah mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Jadi semakin tinggi maka semakin liquid. Umumnya tingkat kewajarannya adalah 2 kali atau 200%. Sedangkan quick ratio ini gunanya adalah mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan yang paling liquid. Jadi dia lebih tajam dibanding dengan current ratio karena mengeluarkan aktiva yang tidak lancar. Jadi semakin tinggi, semakin banyak sumber jangka panjang yang tertanam dalam aktiva lancar sehingga makin liquid. Kalau cash ratio ini lebih tajam lagi, lebih konservatif. Dia mengukur kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan cash atau setara cash, ya. Cash in hand atau yang ada di bank. Semakin tinggi semakin baik, namun tidak bagus juga kalau terlalu tinggi karena artinya banyak dana yang terendap atau idle. Selanjutnya kita akan lihat langsung di ilustrasi berikut ini, yaitu langsung pada kasusnya. Ini saya contohkan PT Bahagia Selalu. Neraca komparasi 2 tahun 2018 dan 2019. Di sini kita akan belajar tentang rasio likuiditas yang paling dasar, yaitu ada 3: current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Jadi seperti kita ketahui bahwa rasio likuiditas dapat digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajibannya, yaitu kewajiban jangka pendek pada saat jatuh tempo maupun dalam membiayai operasional kegiatannya. Jadi kesiapan perusahaan dalam menghadapi saat pembayaran kewajiban cukup ditunjang dengan kekayaan lancar yang dimilikinya. Jadi rasio likuiditas itu selain current ratio, quick ratio, cash ratio, ada working capital to total asset atau account receivable turnover, ada inventory turnover, dan lain-lain. Kalau current ratio itu adalah yang atau biasa kita sebut rasio lancar, hasil pembagian antara jumlah aktiva lancar dibagi hutang lancar, yang artinya tingkat keamanan bagi kreditor jangka pendek. Rumusnya adalah ini: aktiva lancar dibagi hutang lancar. Kita masukkan saja. Jadi contoh tahun 2018, aktiva lancar ini adalah tahun 2018 ini dari 10.250.000 dibagi dengan hutang lancar tahun 2018 adalah 4.665.000. Jadi kita dapatkan nilainya adalah 2,1 kali. Jadi masih di atas 2. Kalau persentasenya berarti 200% lah, ya. Kalau 2019 ini, maka aktiva lancarnya adalah 11.600.000 ini dibagi dengan hutang lancar 4.780, maka kita dapatkan 2,4. Ini lebih bagus tahun 2019-nya, artinya 2,4 kali. Jadi current rasio atau rasio lancar pada umumnya itu tingkat kewajarannya adalah 2 kali atau 200%, ya. Akan tetapi 200% itu sebenarnya belum menjamin sepenuhnya bahwa dalam suatu perusahaan yang memiliki current ratio 2 kali atau 200% tadi cukup menjamin para kreditor dalam membayar kewajiban lancarnya. Kenapa hal ini terjadi demikian? Oleh karena aktiva lancar terdiri dari beberapa faktor yang perlu diperhatikan. Antara lain adalah tadi dari kas, efek, piutang dagang, persediaan, dan biaya yang dibayar di muka. Itu ini ya, biaya pajak dibayar di muka atau biaya dibayar di muka,
Nah, ini tadi ya, hutang lancar dapat persediaan biaya dan dapat dibayar di muka. Adapun hutang lancarnya dapat terdiri dari hutang dagang, ini hutang dagang, hutang pajak dan hutang yang akan dibayar. Nah, antara lain juga hutang bayar dapat terdiri dari hutang dagang, wesel bayar juga, biaya terutang, hutang jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam periode sekarang. Sehingga current ratio yang tinggi pada suatu perusahaan masih belum dapat menjamin akan dapat dibayar hutang lancar yang sudah jatuh tempo karena proporsi pos yang ada di dalamnya seperti kas piutang dan yang tadi persediaan tidak menguntungkan, misalnya jumlah persediaan barang jauh lebih tinggi jika dibanding dengan piutang dagang. Nah, dalam kasus current ratio yang di atas tahun 2018 dan 2019 masing-masing adalah 2,1 ini ya, 2,1 kali sama 2,4 ini. Artinya setiap Rp1 hutang di tahun 2018 dijamin oleh aktiva lancar sebesar Rp2,1, dan di tahun 2019 artinya dijamin utang Rp1 tadi dijamin Rp2,4 gitu ya. Selanjutnya kita ke quick ratio. Quick ratio ini lebih tajam lagi daripada current ratio karena dia mengeluarkan yang ini ya, persediaan ini sama pajak dibayar di muka sama biaya dibayar di muka. Jadi dia lebih tajam lagi, yaitu 6 juta ini adalah penjumlahan dari 3.500.000 ditambah 2.500.000 kemudian dibagi dengan hutang lancar. Hutang lancarnya adalah 4.665.000 ini didapatkan hasilnya adalah 1,2, sedangkan tahun 2019 ini 7.650 ini didapat dari 4 juta ditambah 3.600 ini, sehingga hasilnya adalah 1,2 di tahun 2018 dan 1,6 di tahun 2019. Nah, jadi kalau rasio cepat ini dihitung dengan mengeluarkan pos-pos aktiva lancar yang tidak liquid yang tadi ya. Yang tidak liquid ini adalah persediaan, kemudian pajak dibayar di muka sama biaya dibayar di muka. Kemudian selanjutnya jadi dalam quick ratio tidak memperhitungkan persediaan dikarenakan proses penjualan persediaan untuk menjadi uang tunai dipandang cukup panjang. Jadi ya, ini tidak liquid. Dalam analisa quick ratio diketahui tahun 2018 dan 2019 adalah 1,2 dan 1,6 ini. Nah, itu artinya Rp1 hutang lancar dijamin oleh aktiva pada tahun 2018 adalah 1,2. Sedangkan ini dengan cash ratio ini lebih tajam lagi, lebih konservatif karena dia hanya menyertakan kas saja atau setara kas. Artinya rasio yang paling liquid di antara rasio-rasio yang ada. Sebab rasio ini hanya memperbandingkan pos-pos lancar yang terdapat dalam aktiva lancar, yaitu cash on hand, uang cash dalam tangan, dan cash in bank atau efek lainnya yang dibandingkan dengan jumlah hutang lancar. Jadi cash ratio adalah kasnya saja ini, di tahun 2018 dibagi dengan hutang lancar, sehingga didapatkan apabila cash ratio di atas menunjukkan setiap Rp1 hutang lancar hanya didukung oleh kas sebesar 0,5 ini ya, dan 0,7 di tahun 2019. Demikian, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.